Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pembahasan kita masih terkait dengan fadailu as-sahabah, keutamaannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di antara keutamaan para sahabat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu yang ada di dalam suratul Fath, surat Al-Fath pada ayat yang ke-29, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama dengan Nabi, dia adalah orang-orang yang bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Engkau melihat mereka ruku, sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka, pada wajah mereka, karena bekas sujud. Perhatikan ayat ini bukan sama sekali dijadikan dalil bahwa
yang dimaksud di dalam ayat ini min athari sujud adalah bekas tanda hitam di kening, bukan ya. Kalau itu relatif, orang masing-masing beda-beda. Ada orang yang kulitnya mungkin sensitif, jadi kalau sujud di satu tempat yang kasar dia membekas. Ada yang memang orang sujud, tempat sujudnya, karpetnya tebal lembut, ya nggak ada tanda apa-apa di keningnya. Tapi kalau toh ada, itu juga tidak ada masalah. Kalau tidak ada, juga tidak ada masalah. Jadi jangan sampai kemudian ini permasalahannya kok jadi, ya jangan juga digosok-gosok, apa digosok-gosok. Ya, jadi yang dimaksud min athari sujud ini, jadi bekas-bekas dia sujud, maksudnya karena dia tunduk kepada Allah, karena dia taat kepada Allah, karena dia merendah hati kepada Allah Rabbul Alamin, dia tundukkan dirinya. Itu terpancar pada wajahnya ketenangan, ketentraman. Bukan tandanya berarti itu hitam. Kalau toh ada, tidak ada masalah. Kalau tidak ada, juga nggak ada masalah gitu. Bukan itu yang dimaksudkan. Jadi jangan kemudian kita salah dalam memahami ini. Demikianlah sifat mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itulah sifat-sifat mereka di dalam Taurat, di dalam Injil. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka telah disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Taurat, di dalam Injil sudah disebutkan. Ada ciri-ciri itu, sifat-sifat itu. Kazar'in akhraja syata'ahu, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, maka tunas itu menjadi tanaman yang kuat, fastaghlada, dia makin keras, makin kuat, fastawa ala suqih, lalu kemudian menjadi besar dan tegak lurus di atas pokoknya. Yu'jibuz zurra', hal itu membuat para petani menjadi takjub, orang yang menanamnya jadi takjub, jadi senang. Maksudnya mereka adalah kaum yang saling tolong-menolong satu sama lain, sesama mukmin, sesama muslim. Mereka adalah kaum yang saling membela satu sama lain dalam rangka membela keimanan, membela Islam, membela tauhid. Dan itu membuat para orang-orang kafir enggak suka, benci. Liyaghidha bihimul kuffar, karena Allah hendak membuat orang-orang kafir jengkel. Orang-orang kafir kesel, orang-orang kafir marah. Makanya orang kafir tidak ada yang ridha sama orang mukmin, nggak ada kan? Nggak ada. Allah Rabbul Alamin yang sebutkan itu. Nggak ada namanya orang kafir ridha sama orang mukmin. Orang Yahud ridha sama orang mukmin. Orang Nasara ridha sama orang mukmin. Nggak ada. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi enggak akan ridha kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya di situ Rasul ya. Orang Yahudi enggak akan ridha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan. Artinya mereka kemudian serta merta jadi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mau mereka. Orang Nasara juga enggak ridha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan mengakui kenabian kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak akan. Enggak akan. Sampai engkau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mengikuti millahnya mereka. Nabi mau enggak ngikutin millah mereka? Enggak mau. Berarti sampai kapanpun enggak akan ridha mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah di antara sima, ciri tertentu yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah menyelisihi orang-orang kafir. Mukhalafatul kufar. Dan menyelisih orang kafir ini bagian daripada ajaran orang-orang yang terdahulu, bahkan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Bahkan di dalam suratul Fatihah kita berdoa memohon kepada Allah agar supaya berada di jalan yang lurus, ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jalan yang lurus itu konsekuensinya menyelisihi orang-orang kafir. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Ijma' tafsir orang yang dimurkai adalah al-Yahud.
waladdallin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Ijma, tafsirnya orang tersesat adalah Nasara. Ijma ini termasuk ijma dalam tafsir itu. Menafsiri al-maghdub alaihim dengan tafsir Yahudi, menafsiri al-dhallin dengan an-Nasara. Ijma, terjadi ijma, tidak ada perselisihan di antara para ulama dalam masalah ini. Jadi orang-orang kafir jengkel, kesel ngelihat orang mukmin akur, ngelihat orang mukmin baik, ngelihat orang mukmin taat, ngelihat orang mukmin ibadahnya sesuai tuntunan nabinya, seneng. Kalau kaum musliminnya seneng, orang kafirnya kesel. Ini ayatnya ini. Liyaghidha bihimul kuffar. Allah jadikan dengan orang-orang mukmin yang seperti tadi itu, orang kafir kesel, jengkel di dalam hatinya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan orang-orang beriman beramal salih di antara mereka dengan ampunan dan pahala yang besar. Di dalam ayat ini ciri-ciri orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga jalannya para sahabat. Yang pertama disebut di dalam ayat ini adalah mereka bersikap keras, tegas terhadap orang kafir. Tetapi kepada sesama mukmin ruhama, saling merahmati, saling kasih sayang. Nah, termasuk bagian daripada rahmah, kasih sayang, ya mengingatkan, menasehatkan. Karena termasuk bagian daripada rahmah amar ma'ruf nahi mungkar. Saling berwasiat dengan kesabaran, saling berwasiat dengan yang benar, yang hak. Dan kalau di suratul Asr, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang di dalam surah Al-Balad, thumma kana minal ladzina amanu watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Orang mukmin itu saling mengingatkan. Jadi kalau diingatkan ini kesyirikan, itu rahmah. Jangan kerjakan ini kesyirikan. Jangan lakukan ini haram. Jangan kerjakan ini enggak ada tuntunan dari Nabi. Itu rahmah itu. Ya, itu karena rahmah, karena kasih sayang, agar supaya orang-orang mukmin tidak terjerumus ke dalam kekufuran, agar orang mukmin tidak terjerumus dalam kesyirikan, agar orang mukmin tidak jatuh pada kebid'ahan, biar kaum muslimin tidak jatuh pada kemaksiatan. Karena kita sudah pernah sebutkan ya, para sahabat itu disebutkan di sini ayatnya ruhama bainahum, tapi mereka apabila melihat ada sebagian mereka tidak sesuai, diingetin nggak sama-sama mereka, saling mengingatkan, bahkan caranya sebagiannya keras cara ngingetinnya. Itu terpulang kepada tabiat. Terpulang pada apa? Tabiat. Ya, kalau kayak sahabat Umar bin Khattab kan nggak ada halus-halus, lembut-lembut, nggak ada. Emang Umar bin Khattab begitu tabiatnya, tapi itu berangkat dari rahmah. Ya, kasih sayang. Biar dia nggak jatuh pada keburukan, atau biar supaya kaum muslimin yang lain tidak terdampak keburukannya orang ini, misalnya begitu. Ini seringkali disalahfahami ya. Jadi dianggapnya ruhama bainahum, saling menyayangi itu kalau salah didiemin, kalau keliru nggak dinasehatin, gitu ya. Justru min lawazimir rahmah, termasuk konsekuensi rahmah itu malah diingetin, nggak boleh ini haram ini, nggak boleh ini kesyirikan ini, nggak boleh. Itu namanya rahmah, bukan justru didiemin ya. Kalau kita punya anak ya, udah mau nyemplung, diemin aja. Orang saya sayang sama dia, jadi biarin aja nyemplung gitu. Ya enggak, teriak kita, woi bahaya tuh, kenceng kita. Apa kemudian bahkan udah selesai begitu kita ngomel-ngomel masih enggak? Tuh anak udah ditarik masih diomelin enggak? Masih diomelin. Enggak, ini bukan lagi kajian parenting, jadi enggak ada. Masih diomelin, kamu ini bagaimana sih, itu bahaya dong. Saking sayangnya orang tua kepada anak, bukan justru biarin aja dia nyemplung, biarin nyemplung udah. Kan enggak begitu. Biarin aja dia jatuh, biarin aja jatuh dah. Enggak. Segitu tegasnya kita, segitu kerasnya kita.
Nah, ini poin penting, makanya orang-orang yang beriman, bahkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Risalah Al-Usulus Sittah, Al-Usulus Sittah, ketika menjelaskan di poin yang kelima atau Al-Aslul Khamis, ketika menjelaskan orang-orang yang wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu mereka salah satu cirinya, sifatnya ini, asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu wali Allah beneran tuh begitu. Jangan dibalik gitu. Ya, jangan dibalik, sama orang mukmin keras, aduh. Sama orang kafir lembut-lembut. Kita mesti toleran, kita mesti. Sama mukmin dia lebih berhak bertoleran terhadap sesama mukmin. Tentu yang dimaksud bertoleran itu dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat. Kalau yang melanggar syariat yang nggak ada toleran, artinya nggak ada toleran karena Allah itu. Kita mengingatkan karena Allah, kita mengingkari karena Allah. Nah itu. Jadi jangan sampai salah memahami nih. Kadang diartikan ruhama bainahum itu tadi sampai yang melanggar syariat ditolerir, yang nggak bisa. Melanggar syariat nggak bisa ditolerir, artinya nggak boleh dibiarkan. Melanggar syariat bilang itu melanggar syariat. Begitu berdasarkan lah, kalau dia kan muslim kan sama. Misalnya dalam masalah khamr itu haram, kan udah jelas itu melanggar syariat, ya kita sampaikan itu melanggar syariat. Jangan terus toleran akhirnya biarin aja lah, masing-masing aja dah. Dia mau minum khamr dah. Nggak bisa begitu. Jadi jangan salah memaknai dan salah mengartikan ayat ini. Karena para sahabat saling mengingkari. Zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu sahabat salah faham. Dia kira kalau orang udah beriman, bertakwa kepada Allah, minum khamr nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Akhirnya kemudian oleh sahabat Umar bin Khattab dipanggil, ditegur. Ya, kenapa Anda minum khamr lagi? Kata. Ya kan boleh katanya. Boleh, udah nggak masalah. Yang penting beriman, bertakwa kepada Allah. Jadi boleh-boleh aja minum khamr. Akhirnya kan salah itu. Ya. Nah, kekeliruan ini, kesalahan ini, apakah dibiarkan? Enggak. Diingatkan, dinasehatin, bahkan diberi hukuman. Ya. Jadi kalau dia udah bikin kekeliruan, bikin kesalahan, ya dihukum. Itu dia salah memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang di suratul Maidah ayat ke-93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Enggak apa-apa bagi orang beriman dan beramal soleh apapun yang dia makan tuh. Enggak apa-apa asal dia bertakwa, beriman, beramal soleh, kemudian bertakwa, beriman, kemudian beramal soleh, lalu berbuat kebaikan, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Akhirnya sebagian daripada sahabat yang salah memahami daripada ayat ini, tidak apa-apa bagi orang beriman memakan apapun. Berarti minum khamr lagi boleh. Salah nggak itu? Keliru nggak? Dipanggil sama Khalifah Umar, dicambuk, dihukum. Bukan itu maksudnya. Dulu kamu pernah minum khamar, dulu pernah mengkonsumsi yang haram, taubat, berbuat kebaikan, Allah terima, nggak apa-apa. Bukan terus udah beriman minum khamar lagi. Udah beriman dia minum khamar lagi, mabuk lagi, ya nggak benar. Diingatkan, dinasehati, bahkan dihukum, dicambuk. Apa terus kemudian kalau begitu, ini berarti sahabat nggak sayang satu dengan yang lain. Apa begitu? Jawabannya tidak. Justru karena sayang, justru karena peduli, maka kemudian dihukum.
biar dia nggak terus jatuh pada kekeliruan, biar dia tidak jatuh terus pada kesalahan-kesalahan. Nah, lalu kemudian selanjutnya di dalam ayat ini Allah sebutkan tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka, kaum melihat mereka ruku, sujud, mereka mencari karunia Allah, anugerah Allah, mencari keridhaan Allah. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Kau melihat mereka pada ruku, engkau melihat mereka pada sujud. Ngapain ini? Salat berjamaah. Salat berjamaah. Tarahum ruk'an. Ruk'an itu jamak dari raki', orang yang ruku. Satu orang raki'. Banyak ruk'a. Sujadan, satu orang sajid, banyak sujadan. Orang yang banyak sujud, orang yang banyak ruku, mereka banyak salat, termasuk salat berjamaah. Itu cirinya para sahabat, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat berjamaah. Salat berjamaah. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama. Mereka banyak ruku, mereka sujud, maksudnya bareng-bareng berjamaah dalam salat fardu mereka. Tapi kalau salat sunnah, ya mereka banyak-banyak ruku, sujud masing-masing sendiri-sendiri. Maka kehidupan berjamaah yang pertama kali menjadi kata kuncinya salat fardu berjamaah. Ya gimana kalau kaum muslimin mau meneladani para sahabat, ya hidupkan salat jamaah. Salat berjamaah di masjid sebagaimana para sahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah di masjid, dihidupkan masjid-masjid kaum muslimin dengan cara salat berjamaah. Dan ini masalah nggak ada Pak, perselisihan di antara para ulama nggak ada. Maksudnya perselisihan bahwa salat berjamaah itu disyariatkan tuh nggak ada perselisihan. Mereka berselisih, para fuqaha itu berselisih masalah status hukum. Masalah apa? Status hukum. Tetapi mereka tidak berselisih dalam masalah disyariatkannya salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Status hukum yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan fardu ain kalau dia nggak ada uzur. Ada yang mengatakan fardu kifayah, sebagian sudah cukup dari yang lain. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Itu semua namanya status hukum. Tetapi bahwa salat berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzur disyariatkan, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Nah gini, kalau kita ngajinya menggunakan pendekatan yang seperti ini, artinya orang lebih dikenalkan akan tuntunannya. Ini perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apabila orang itu, tentu setiap mukmin pada dasarnya dia mencintai nabinya, mencintai para sahabat, kan mereka akan berusaha menunaikan apa yang mereka lakukan, mengerjakan apa yang mereka lakukan, terlepas dari status hukum. Nah, karena status hukum itu pembahasannya ada di fikih. Status hukum. Jadi bedakan antara masyru'iyah, disyariatkan, dengan status hukum. Status hukum orang bisa beda-beda. Tapi kalau disyariatkan, ya disyariatkan. Selesai kan? Ya yuk kerjain dong. Oh itu para ulama berselisih status hukumnya, tapi soal disyariatkannya tidak berselisih. Berarti kerjain. Apakah itu fardu ain, apa itu fardu kifayah, atau itu sunnah muakkadah, tapi disyariatkan. Lihat ini. Jadi titik temunya ada. Kata siapa? Tidak ada. Disyariatkan apa tidak? Oh disyariatkan. Ayo kita kerjain. Diperintahkan atau tidak? Oh diperintahkan. Ayo kita tunaikan. Dicontohkan atau tidak? Dicontohkan. Ayo kita amalin.
kita kadang ini pada tataran disyariatkan udah setuju, giliran masalah status hukum ribut aja status hukum gitu. Padahal kalau dia fardu ain, dia fardu kifayah, dia sunnah muakkadah, dikerjain selesai kan kena semua enggak ini? Kena semua enggak? Kena semua kalau dikerjakan. Justru status-status hukum ini justru membicarakan kalau ditinggalin. Yang jadi masalah kalau ditinggalkan. Kalau dikerjakan kena semua. Yang fardu ain harus dikerjain kalau nggak ada uzur. Tuh, dikerjain berarti dapat dong kena. Yang fardu kifayah ya dikerjain, sebab kalau nggak ada yang mengerjakan semua orang sekampung dosa semua. Tuh. Yang sunnah muakkadah kerjain, itu sunnah yang sangat ditekankan, pahalanya besar. Tapi kalau ditinggalin baru nih konsekuensi hukumnya berbeda-beda. Artinya berbeda-beda di sini bahwa kalau fardu ain Anda dosa, kalau fardu kifayah masih ada yang ngerjain, gugur dari yang lain. Kalau sunnah muakkadah Anda kehilangan keutamaan. Kan begitu. Kita ributnya di status hukum, dikerjain enggak. Seringkali terjadi permasalahan di situ. Masyru'iyah, maka yang kita coba lakukan pendekatannya adalah masyru'iyahnya, disyariatkan atau tidak. Memang ada nanti beberapa perkara yang diperselisihkan terkait masyru'iyahnya, bukan cuma status hukum, masyru'iyahnya disyariatkan atau tidak. Nah, masalah yang semisal seperti itu, kalau masih bisa dan permasalahan itu tidak permasalahan menyentuh masalah-masalah yang sangat krusial dalam urusan agama atau masalah usul, ya sudah kita pending aja. Orang berdebat soal masalah disyariatkan atau tidak, disunnahkan atau tidak sholat sunnah tasbih. Bukan kita nggak boleh Pak bahas begitu. Sholat jamaah aja kedodoran Pak. Sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjid aja kedodoran. Bahas sholat yang susah. Sholat tasbih, ruku baca tasbihnya sekian, pas i'tidal baca tasbih sekian, sujud baca tasbih sekian. Nah, timbang sholat jamaah aja kedodoran. Qobliyah ba'diyah jarang. Ini namanya, ini saya sering katakan, ini namanya kita ini misprioritas. Belajar agama tuh yang prioritinya mana? Jangan yang nggak prioritas debat sampai bahasa Jermannya pertentangan Pak. Jajaran kauman ini. Waduh, debat sih yang pokok-pokok. Artinya dari ibadah sunnah kan banyak. Ini tadi sholat. Katakanlah kita pilih fatwanya yang sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Mana? Sedikit orang mau mengamalkan. Sepi, kalau bener Pak penuh ini masjid, sholat duhur penuh. Mungkin seperti sholat Jumat. Kita kadang tuh debatnya di sono, ujung sono, di pinggir-pinggir masalah. Ini yang di tengah-tengah nggak digarap. Ini yang kita sebut tadi tuh, ini mispriority nih. Prioritasnya kok keliru ya, salah ya. Begitu. Yang sudah dicontohin jelas ini enggak diamalkan kan, buahnya ilmu apa? Amal kan? Buahnya ilmu amal, thamratul ilmi al-amal. Buahnya ilmu itu amal. Lah kalau dia tidak beramal bagaimana? Ya itu tadi kita senangnya debat. Tadi masalah sholat tasbih ini sunnah ini. Pertanyaannya ini yang sunnah yang jelas aja nggak dikerjain Pak. Oke lah, katakan ada sebagian para ulama katakan gitu. Iya udah. Tapi kan apa itu kemudian menjadi hal yang prioritas banget? Enggak. Sampai orang ini kalau bisa seumur hidup sekali katanya. Memang betul ada sebagian para ulama memfatwakan begitu, kalau bisa seumur hidup sekali. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, terus yang sunnah-sunnah lain yang kan gitu. Yang nggak ada perselisihan para ulama dalam masalah itu, qiyamul lail, nggak ada perselisihan tuh para ulama bahwa itu masyru', disyariatkan, disunnahkan kan itu. Nah, makanya kalau kita melihat hari ini terjadi seperti sekarang ini terjadi hal-hal yang terjadi pergeseran-pergeseran
di tengah-tengah kaum muslimin, pertanyaannya sederhana. Satu, yang diajarin apa? Yang disampaikan ke umat apa? Yang diprioritaskan apa? Dalam setiap materi yang disampaikan, kajian yang disampaikan, yang diinformasikan, yang disampaikan kepada umat, yang jadi prioritasnya selama ini tersampaikan tidak? Bagaimana mau bicara diamalkan atau tidak? Tersampaikan apa enggak? Tuh, itu dulu poinnya. Disampaikan apa enggak? Kalau yang menjadi prioritas agama tidak disampaikan, ya terjadilah apa yang terjadi. Orang sibuk dengan yang, katakanlah perkara itu diperselisihkan oleh para ulama, dengan perkara-perkara yang diperselisihkan dari sisi masyru'iyahnya, dari sisi disyariatkannya. Tetapi yang sudah jelas sunnahnya enggak hidup. Mestinya kan hidup mereka itu. Yang sudah, jadi tahapannya, tadarrujnya, tahapannya ini, kalau orang itu mau membahas tadi misalnya sholat sunat tasbih itu sudah dianjurkan atau tidak, ini masyarakatnya sholat sunnahnya bagus, sholat berjamaahnya bagus, dan seterusnya. Oke lah kayak begitu, gitu ya. Bukan berarti nggak boleh nih, jangan salah paham lagi nih. Kamu satu bilang nggak boleh menyampaikan begitu, salah lagi nih. Tapi kalau ada yang prioritas, bagaimana ditekankan orang supaya sholat berjamaah, bagaimana orang bersemangat dalam mengerjakan sholat berjamaah, nah itu. Memperbaiki sholat fardunya, memperbaiki wudunya, kan gitu tahapannya. Tahu-tahu loncat, set, hukum sholat tasbih. Sholat fardu berantakan, Pak. Ya kan gitu ya. Ya bisa lah ditunda nanti aja lah gitu loh, perdebatan diskusi. Karena ma dhalla qaumun, Rasul sabdakan ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Tidaklah satu kaum yang tadinya sudah diberikan hidayah oleh Allah, lalu Allah sesatkan kembali, yaitu ketika mereka senang berdebat. Ya tadi debatnya masalah yang ini nggak dikerjain gitu loh. Berdebatnya masalah yang rumit, yang sulit, yang susah, yang detail-detail, rinci-rinci. Ayo sholat berjamaah, ayo sholat fardu. Nah, mestinya itu terus itu diajarkan kan. Kalau sudah mulai kelihatan bagus, baru meningkat lagi sedikit. Kan begitu tadarrujnya kan. Ya, kayak anak sekolah juga kan begitu. Nggak mungkin kan anak-anak SD Anda ajarin masalah sin kos tangan segala macam, kan nggak mungkin. Ya ntar tunda nanti, orang tambah-tambahan belum beres, pengurangan belum beres, perkalian belum beres misalnya. Ditundalah pembahasannya nanti. Ini dulu dia bisa ini, dia pahami ini, dia kuasai ini, dia mengerti, baru setahap demi setahap meningkat. Kita ini kadang nggak, loncatnya jauh banget sih itu. Loncatnya jauh gitu. Tapi akhirnya bingung. Maka misalnya kayak satu kampus misalnya, lembaga pendidikan Islam kampus misalnya, kan yang menjadi prioritas akidah yang benar, tauhid yang benar, ibadah yang benar, itu menjadi prioritas. Kadang enggak, langsung loncat, pembahasannya yang jauh-jauh, yang rumit-rumit, yang sulit-sulit, seolah-olah karena mungkin dia sudah sampai pada level marhalah jami'iyah, pada level masa universitas bahasnya yang sholat fardu lagi. Sholat fardunya belum beres, kenapa emang? Ya itu tinggalan zaman, masa wudhu lagi. Lah emang belum beres wudhunya, emang belum beres sholatnya, belum beres penjelasan rukun iman, belum beres, belum bisa difahami dengan baik, dengan loncat jauh tinggi. Pemikiran ini dalam ini, pemikiran itu, pemikiran ini, filsafat. Iya, pusing mah. Wudhu nggak beres. Itu coba. Ya, hal-hal yang ini nih artinya bahwa ada hal-hal yang pastinya ada yang miss nih, ada yang enggak benar nih, Mak. Ada yang mesti ditinjau ulang lagi. Dan kita merasa tadi kayak gengsi, ketinggalan zaman belajar. Wudhu lagi. Dari kecil udah wudhu katanya. Sholat lagi. Dari kecil udah sholat. Tapi masalahnya beres apa enggak kan gitu. Beres apa enggak?
Nah, lalu kemudian selanjutnya di sini masih min athari sujud. Nah, perumpamaan mereka adalah seperti tadi, tanaman yang makin kuat, makin kuat. Nah, ini mestinya nih kaum muslimin begitu. Ya. Mereka selalu makin kuat, makin baik. Nah, itu tuh. Kenapa para sahabat seperti itu? Mereka makin kuat, makin baik, makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat, sehingga bahkan dengan sebab itu Allah Rabbul Alamin berikan kepada mereka kemenangan. Ah, itu yang bikin tambah kesel tuh orang-orang kafir itu. Jadi kalau boleh dikatakan dengan bahasa, kita menggunakannya bahasanya orang hari ini, Madinah itu ridho enggak ridho, setuju enggak setuju, negara, Pak. Di zaman itu Madinah itu secara fakta adalah satu negara. Kan ada orang bilang begini, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendirikan negara. Pernah dengar orang bilang begitu, Pak? Kita jawab, emang, tapi secara otomatis berdiri negara. Kalau kita kemudian, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hijrah dari Mekah. Mekah itu, Quraisy itu bangsa yang besar dengan banyak suku-suku, tapi nggak punya satu pemimpin yang disepakati. Setiap suku punya pemimpinnya sendiri-sendiri. Kalau bahasa kita sekarang, kerajaan-kerajaan kecil, Pak. Jadi mereka kalau tengkar sama mereka, perang sama mereka, karena nggak ada pemimpin tertingginya, nggak ada. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Keadaan Madinah tidak beda jauh dengan keadaan Makkah. Suku Aus, suku Arabnya ini punya pemimpin sendiri. Dan dia punya pecahan-pecahan lagi. Aus ini punya pecahan-pecahan kabilah lagi. Khazraj punya pemimpin sendiri, punya pecahan-pecahan lagi dia. Lalu ada 3 suku Yahudi. 3 suku Yahudi. Bani Qainuqa ini menjadi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Bani Qainuqa jadi sekutunya orang Khazraj. Bani Nadir, Bani Quraidah jadi sekutunya Aus. Saling bersekutu. Kalau Anda bayangkan ya kayak gangster-gangster gitulah. Mirip-mirip begitu. Kerajaan-kerajaan kecil, lalu kemudian yang kecil-kecil ini bersekutu dengan yang ini. Sehingga ketika mereka berperang, suku Aus dan suku Khazraj perang, maka sekutu mereka yang sama-sama Yahudi juga ikut apa? Ikut perang otomatis kan? Yang pro Khazraj Bani Qainuqa berperang dengan yang pro Aus, Nadir dan Quraidah. Akhirnya apa? Perang saudara, Pak, internal. Bahkan sesama orang Yahudi yang di dalam Taurat diatur mestinya tak boleh berperang, akhirnya mereka jadi berperang satu sama lain. Dan itu disinggung di dalam suratul Baqarah juga itu. Ya, karena gara-gara mereka beda sekutu, ketika peperangan terjadi, maka akhirnya mereka mau nggak mau pun berperang satu sama lain, padahal sama-sama Yahudi. Di dalam Taurat, Yahudi sama Yahudi tidak boleh perang. Tapi karena urusan tadi sekutu-sekutu, geng-gengan, membela sana, membela sini, akhirnya mereka perang. Lihat. Pada saat kondisi seperti itu, tadinya orang Madinah sudah berniat mengangkat pemimpin, satu pemimpin yang disepakati, calon tunggal, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Belum dilantik, mereka udah sepakat, ya udah nanti kita melantik Abdullah bin Ubay bin Salul jadi pemimpin kita. Belum dilantik, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Maka datang komunitas baru, Muhajirin. Komunitas baru, eksistensi baru, komunitas baru bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dari suku Aus, dari suku Khazraj yang sudah masuk Islam, ya mereka taatnya sama Rasul lah. Taat kepada Rasul, loyal kepada Rasul. Orang Yahudi masuk Islam, Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi masuk Islam, taatnya sama siapa? Ya sama Rasul. Perhatikan nih petanya nih.
Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasanya orang zaman sekarang, mengeluarkan regulasi-regulasi, Pak. Peraturan-peraturan dalam bentuk piagam Madinah. Itu kan berarti regulasi. Orang ini kalau bertikai harus sama ini, penyelesaiannya demikian, terus semuanya sepakat nggak? Sepakat. Berarti kan Rasul pemimpinnya dong. Disadari atau tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin tertinggi di Madinah pada saat itu, dan Madinah menjadi negara modern yang belum pernah ada di masa itu. Kenapa? Karena masyarakat Arab yang lain, mereka masih pimpinan suku. Madinah sudah selangkah atau bahkan 3-4 langkah lebih maju. Karena apa? Ada pemimpin tertinggi yang semua mereka mengakui. Buktinya apa? Yang Yahudi setuju dengan piagam Madinah, yang Aus dan Khazraj setuju dengan piagam Madinah. Muhajirin bagian daripada Ansar, Ansar bagian daripada Muhajirin. Itu jauh sebelum Sumpah Pemuda, Pak. Loh iya dong. Apa ada yang salah dalam pernyataan saya ini? Kalau dulu bertanah air satu, berbangsa satu gitu, loh dulu sudah Muhajirin Ansar dipersaudarakan, tidak kenal lagi Aus Khazraj Quraisy, nggak ada lagi. Hilang lebur jadi satu atas nama iman, atas nama Islam. Terus termasuk juga apapun siapapun yang tinggal di Madinah, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, kalau diserang dari luar Madinah, wajib setiap penduduk Madinah membela. Itu udah ada di piagam Madinah. Jauh sebelum itu tadi Sumpah Pemuda. Ini yang ikut dalam perjanjian Madinah, piagam Madinah, bukan cuman pemuda, petua juga ikut, Pak. Maksudnya yang tua-tua juga ikut, bukan cuman yang muda-muda. Yang tua juga ikut ini, bukan cuman ini. Jadi makanya disebutnya piagam Madinah, disepakati itu. Bahkan poin-poinnya secara detail disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Maka semenjak saat itu, disadari atau tidak, Madinah menjadi negara. Tapi ingat, tentu bentuk tata negara di zaman itu ya pasti dong beda dengan sekarang. Jadi kalau Anda pakai kaedah kriteria-kriteria negara zaman sekarang diterapkannya di zaman itu, ya pasti nggak match. Bener nggak? Maka pernyataan orang yang berkata bahwa Rasul nggak pernah mendirikan negara, lah tinggal balik tanya, menurut Anda negara apa kriterianya? Lah dulu kan kerajaan, iya tapi kan negara, bahasa kita sekarang kan negara kan, dan negara di zaman itu. Nah, justru kenapa dia lebih maju? Madinah lebih maju karena Madinah sebagai sebuah negara pada saat itu mengakomodir perbedaan suku. Kan Yahudi ada, Arab juga ada, Arab beda-beda. Arab yang Aus dan Khazraj itu Arab Yaman, Qahtani. Arab yang Quraisy Muhajirin itu bukan Qahtaniyun, lain tuh. Arabnya itu sudah beda, kita udah singgung di bulan yang lalu, mudah-mudahan masih ingat. Beda. Yahudi 3 suku, beda lagi tuh. Agamanya sama beda. Agamanya sama beda antara Yahudi dengan Aus dan Khazraj. Sebagian masih ada yang musyrik, ummi tapinya, musyriknya musyrik ummi namanya, nggak baca nggak tulis, bukan ahlul kitab. Yang ini ahlul kitab, yang itu non ahlul kitab. Lalu kemudian ada muslim juga nggak? Ada muslim, komponennya muslim, kemudian musyrik non ahlul kitab dan musyrik ahlul kitab di satu negara. Sedangkan kerajaan-kerajaan besar, negara-negara adidaya pada saat itu dibangun atas dasar agama dan tidak mentolerir perbedaan agama. Sebagian mereka Romawi, negara berdasarkan agama nggak itu? Iya. Dulu, iya. Kan lagi ngomongin dulu ini. Bukan ngomongin sekarang. Persia berdasarkan agama enggak? Iya. Bahkan Habasyah, Pak. Berdasarkan agama enggak? Habasyah itu sekutunya Rom, Romawi, Nasara, mereka agamanya. Cuma rajanya terbuka pada saat itu. Ketika kaum muslimin Makkah hijrah ke sana, dikasih peluang, dikasih tempat.
Maka berarti negara Madinah ini adalah merupakan percontohan negara yang paling toleran. Di saat itu loh, di zaman itu. Jadi jangan ajarin kaum muslimin soal toleransi, Jangan ngajarin kaum muslimin soal toleransi. Udah duluan. Sekarang pertanyaannya, Rasulullah SAW merupakan bagian dari orang Quraisy. Bangsanya sama, sukunya sama. Bukan orang asing kan? Ya. Agamanya beda. Dimusuhi? Di Mekah. Dimusuhi? Dimusuhi. Diberi ruang? Tidak. Intoleran? Intoleran. Mereka yang intoleran. Nggak pernah ada sejarah Islam yang intoleran. Oleh sebab karena nggak diberi ruang, Rasul cari tempat ke yang masih memberikan ruang. Ke Taif sebelum ke Madinah. Rasul SAW ke Taif. Diberi ruang? Enggak. Dimusuhi? Dilempari batu? Iya. Malah justru perilaku yang sangat intoleran ditunjukkan oleh orang-orang musyrikin Arab yang ada di Taif pada saat itu. Suku Thaqif dan Hawazin. Gimana ceritanya kok jadi Islam yang intoleran sih? Kebalik-balik ini. Sekarang ini ada aliran intoleran katanya. Loh, ini kok kebalik sih ini. Belajar sirahnya di mana sih ini? Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW memilih Madinah. Karena juga memang Allah menetapkan hal itu. Wahyu, berdasarkan wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Akhirnya Rasulullah SAW ke Madinah. Di Madinah Rasulullah SAW bangun masjid. Karena memang itu sarana untuk beribadah kaum muslimin. Menyatukan kaum muslimin. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifunna Allah baina qulubikum. Rapetin, lurusin safnya atau Allah cerai-beraikan hati kalian. Pemersatu umat, media pemersatu umat, salat jamaah. Nah, kalau salat jamaahnya mulai ditinggalin, gimana mau bersatu umatnya? Salat jamaah ditinggalkan, masjid-masjid sepi. Lapangan ramai. Bola itu. Saya lagi ngomongin bola jadi. Artinya Pak, masjid-masjid sholat berjamaah sepi. Jadi itu tadi kan gimana? Rasul SAW karena memang beliau Rasul ini tahu nih umat ini disatukannya dengan sholat berjamaah. Disatukan dengan sholat berjamaah. Dibangun Masjid Quba, Masjid Nabawi. Sudah begitu, dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Karena ini dua entitas yang berbeda, walaupun sama-sama Arab, secara nasab keturunan beda. Ini akan menjadi potensi konflik internal. Wah, kalau konflik internal saja potensinya nggak bisa diredam, bagaimana eksternal? Dipersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Saking dipersaudarakannya dulu, sebelum ayatul Mirath turun, ayat membicarakan warisan turun, itu sampai mewarisi antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Saling mewarisi itu, sampai saling mewarisi. Sampai kemudian turun ayatul Mirath, nggak, batal, sudah nggak jadi. Lalu kemudian karena berhubung di Madinah bukan cuma Muhajirin dan Ansar, tapi juga ada suku-suku lain juga, termasuk ada Yahudi, maka dibikinkan tuh piagam Madinah. Itu kan kalau kayak kita konstitusi itu. Undang-undang itu kalau bahasa kitanya sekarang tuh piagam Madinah itu bukan cuma jadi semacam piagam, tapi jadi undang-undang itu. Jadi perundang-undangan itu, resmi konun. Kanun tuh, undang-undang ditandatangani. Kalau bahasa kita sekarang ditandatangani perwakilan-perwakilan Yahudi, ditandatangani perwakilan Muhajirin, Ansar, Aus, Khazraj itu. Negara bukan itu. Negara. Kita ketinggalan. Rasul nggak pernah bikin negara. Gimana? Ketinggalan gitu. Sebagai negara yang baru muncul tahun 1 Hijriah, baru muncul. Lalu kemudian tahun 2 Hijriah perang melawan salah satu negara adidaya Arab pada saat itu, Quraisy, Badar, menang Pak. Bayangin, itu beritanya seluruh dunia gempar itu. Negara yang baru tumbuh, bukan lagi pakai berkembang ini, baru tumbuh.
Nggak pakai istilah berkembang belum itu, baru tumbuh udah menang lawan Quraisy, menang. Dan Quraisy itu negara besar, cuman tadi suku-suku rajanya nggak ada satu pemimpin. Perang Uhud menang lagi, ingat, awas jangan bilang perang Uhud kalah, itu salah itu. Hampir kalah tapi menang lagi 2 kali. Coba bayangin, 2 kali, tahun ketiga itu. Lalu kemudian kalau perang Bani Mustalik setelah perang Uhud itu, karena Bani Mustalik itu sekutunya Quraisy ketika perang Uhud, lalu oleh Rasulullah SAW sudah lebih dulu diserang diam-diam, mereka belum sempat menyerang, kalah lagi. Kalau itu cuma satu suku. Perang Ahzab setelah Bani Mustalik, perang Ahzab. Ahzab berasal dari kata-kata hizbun. Kalau sekarang hizbun diterjemahinnya partai, Pak. Kalau sekarang hizbun itu golongan, ahzab golongan. Jadi perang Ahzab itu diterjemahkan sekarang itu namanya koalisi gabungan. Di mana enggak orang Yahudi berkhianat, Bani Quraidah berpihak pada Quraisy. Beberapa suku-suku Arab lain yang mestinya terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin melanggar perjanjian, bekerja sama dengan Quraisy. Maka mereka disebut dengan Ahzab, koalisi. Perang koalisi gabungan tuh melawan negara baru yang baru tumbuh, bukan berkembang, baru tumbuh, yaitu Madinah. Kaum muslimin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mestinya sebagaimana perjanjian Madinah, ini kan mestinya mereka belain dong. Mestinya Quraidah belain karena mereka bagian dari penduduk Madinah. Tapi malah mereka berkhianat, berpihak pada Quraisy. Beberapa suku Arab yang sudah mengikat perjanjian dengan Madinah juga ngelanggar, berserikat, bersekutu dengan Quraisy. Lagi-lagi perang Ahzab mereka yang kalah. Kenapa mereka bisa kalah? Satu, stres, Pak. Maksudnya stres apa? Nggak bisa menembus parit. Itu kan istilahnya parit sebagai bentengnya. Jadi mereka nggak mungkin mendekat masuk parit, ya mereka mati dibunuh di dalam parit. Mereka menghujani dengan anak panah. Jadi dari jauh sana dihujani anak panah kaum muslimin. Kaum muslimin bertahan. Kaum muslimin dikepung dari segala penjuru selama 24 hari, hampir 1 bulan, dengan keterbatasan makanan dan persenjataan. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Nuaim ibn Mas'ud untuk memecah belah orang-orang yang sedang bergabung berkoalisi dengan orang Quraisy ini. Orang Quraidah dipecah, dia mereka berpecah, sampai kemudian Allah datangkan, kalau bahasa kita sekarang, badai gurun pasir. Akhirnya mereka meninggalkan medan perang, tidak berhasil menembus Khandaq, akhirnya mereka kalah. Bayangin, kemenangan bertubi-tubi, negara baru tumbuh, negara baru kemarin, tahun 2, tahun 3, tahun 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang disebut tadi, makin tumbuh, makin kuat di atas tunasnya. Sampai apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katakan, hari ini hari terakhir mereka menyerang kita. Karena peperangan selanjutnya, peperangan ke depan, kita yang nyerang mereka. Negara baru tumbuh kemarin. Memang zaman itu belum sampai mikirin infrastruktur, belum. Ya jalanannya pasir, biarin aja. Allahu Akbar. Padahal jumlahnya sedikit, dari sisi kekuatan pasukan sedikit. Maka oleh karena itu menjadi bukti, menjadi hujjah bahwa iman, tauhid, taat, tunduk kepada Allah itu menjadi sebab-sebab keberhasilan, kesuksesan. Negara baru tumbuh. Anda bisa bayangkan, berita kayak begini ini kedengeran pasti sampai ke Romawi. Nggak mungkin nggak kedengeran. Berita kemenangan Madinah pasti kedengaran sampai Romawi yang menguasai Syam. Pasti kedengaran sampai ke Persia, pasti kedengaran. Nggak mungkin tidak, karena berita seperti ini pasti diperbincangkan kan. Berhubung zaman itu nggak ada medsos saja. Diperbincangkan. Sehingga sampai kemudian Rasul nantinya mengirim surat kan. Coba, kalau memang beliau tidak diakui sebagai pemimpin negara, ngirim surat nggak bakalan diindahkan, Pak. Kirim surat ke Kaisar Romawi, kirim surat ke Kisra Rum, kirim surat ke Iskandaria, Alexandria.
berkirim surat, dan surat itu diterima sebagai surat raja tuh, seperti suratnya seorang raja. Itu kan berarti diakui negara Madinah sebagai negara yang berdaulat pada saat itu. Kalau kita pakai istilah kita sekarang, gimana nggak kesel orang kafir? Negara baru tumbuh menang. Iya, ini negara yang udah kalah. Iya, orang masih manjatin pinang aja. Loh, iya, jangan diterusin. Coba Anda baca tuh kan sejarahnya. Dulu tuh orang-orang Belanda, orang-orang Londo itu, Pak, manjat pinang tuh isinya beras, makanan-makanan pokok. Orang-orang Indonesia yang susah suruh manjat diketawain sama mereka. Baca sejarahnya, kita masih malah diterusin. Yang di bawah sampai keinjek-injek, sampai ini kan akhirnya jadi kayak mencerminkan karakter kita gitu ya. Jadi nginjek yang bawah nggak apa-apa, yang penting yang atas sampai pada tujuannya. Iya, udah di atas tahu inget tahu enggak. Kayak begitu. Cuman kalau kita ngomong begini kan salah ntar kita nih. Oh, emang keras Anda ini, ekstrim. Apa-apa aja nggak boleh. Ya, kaum muslimin dengan kondisi yang terbatas seperti tadi itu berhasil menang. Pertolongan dari Allah Rabbul Alamin itu. Dan kaum muslimin juga memahami bahwa itu pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Tetap mereka berusaha, berupaya yang mereka mampu, yang mereka bisa, tapi juga mereka betul-betul sadar bahwa ini pertolongan yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Maka Allah sebutkan kaum muslimin kondisinya makin bagus, makin meningkat, menang dan seterusnya. Nanti sampai akhirnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an lawan Persia menang, bahkan luluh lantak kan, Persia habis. Jadi imperiumnya Persia runtuh, udah selesai, nggak ada lagi. Semenjak itu sudah nggak ada lagi imperium Persia terdengar. Kalau Romawi masih terpukul mundur dan seterusnya, sampai akhirnya itu membuat orang kafir jengkel tuh. Ya, liyaghidha bihimul kufar. Nah, yang disayangkan mestinya kan kaum muslimin yang taat, beribadah, bertauhid, yang orang kafir yang jengkel. Sekarang yang jengkel sebagian orang Islam lagi. Nah, ini nih. Nah, ini tanda-tanda jadi terpuruk lagi begini nih. Sebagian orang Islam jengkel juga jadinya. Ya itu tadi karena mereka sudah tahu ini kaum muslimin nih kalau bagus, kalau taat, kalau ibadah menang, kita bikin kalahnya nggak usah kita perangin dah, biarin aja dia kita bikin berpecah belah. Kan termasuk tuh. Tadinya saling mengasihi satu sama lain berpecah belah, tadinya saling ini memusuhi dan seterusnya. Dan mereka tahu itu. Makanya mengajak orang untuk kembali kepada para sahabat, mengikuti jalannya para sahabat, itu berarti sama saja mengajak manusia menuju kepada zaman-zaman kemenangan dan keemasan Islam. Dan orang kafir nggak mau lah begitu. Orang kafir nggak bakal mau kalau orang Islam kembali jaya, kembali ini nggak mau. Jadi gimana? Ya sudahlah, kita bikin mereka menyimpang aja. Dibikinlah menyimpang tokoh-tokoh kemunafikan, dan itu jauh sebelum, sudah dari zaman udah lama, zamannya siapa itu Abdullah bin Saba al-Yahudi, itu udah mulai Pak dimasukkan orang-orang nifak, termasuk orang-orang munafik di zaman Nabi saja itu sebenarnya jadi pelajaran buat kita kan. Iya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu kemudian terus masuk nih pemikiran-pemikiran nifak, terus dimasukkan. Untuk apa? Merusak. Makanya di zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, ekspansi, perluasan wilayah dan seterusnya terhenti. Kenapa? Masalah internal. Iya kan? Perselisihan internal, termasuk sampai zamannya Khalifah Ali kan? Khalifah Ali bin Abi Thalib, internal. Jadi masalah internalnya banyak, nggak bisa dia maju melakukan ekspansi. Ya harus diselesaikan permasalahan internal. Permasalahan internal kaum muslimin hari ini apa saja? Kesyirikan. Permasalahan internal kaum muslimin, sunnah yang tidak ditegakkan. Hidupnya berbagai macam hal-hal yang nggak ada tuntunan disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga permasalahan internal hari ini, ya tadi kita bicara persatuannya di atas tauhid, di atas sunnah, di atas Islam, bukan di atas
kelompok, sekte, dan seterusnya lah. Kita dipecah-pecah itu. Makanya kadang sebagian kita ini kalau kemarin ya saya naik taksi online tuh, dilihatin, Bapak Muslim kan ya? Alhamdulillah Muslim. Saya bilang Alhamdulillah ini. Pasti dia sebut ormas. Ormas apa? Ormas B gitu. Kenapa sih kalau Islam harus ditanya ormasnya, Pak? Saya bilang. Saya bilang, Mas, kenapa sih harus ditanya ormasnya? Islam ya Islam, Pak. Gak ada ormas A, ormas B. Islam ya Islam. Ada hal-hal yang prinsip yang harus kita pegang. Tauhid, ajaran Nabi, sunnahnya Nabi, seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Itu prinsip yang kita pegang. Ada beberapa permasalahan, perselisihan kita lihat. Kalau perselisihannya kayak di pinggir-pinggir gitu tadi, nah gak usah terlalu dipikirin yang begitu mah. Kita benerin aja dulu yang pokok-pokok dari agama kita. Kita amalkan, kita tunaikan. Kalau ada perbedaan yang memang itu masih berdasarkan dalil, masing-masing dalilnya kuat, kita belum mampu mentarjihnya, ya kita saling memahami aja. Tapi kalau tadi kayak perselisihannya di ujung-ujung sono, ujung sholat tasbih, ini nggak usah terlalu diituin lah itu mah. Orang ngerjainnya juga tahu bisa tahu enggak. Itu tuh kadang seringkali kepancing gitu, kegiring. Anda ini Islamnya ormas A, ini kan cara berpikir yang udah sekterian nih, Pak. Cara berpikirnya sudah sekte, kelompok, golongan, firqah, iftiraq. Padahal apa? Universal. Sama seperti ketika ramai soal madhab. Kenapa sih kita harus cara berpikirnya sekte gitu loh? Anggaplah madhab itu seperti salah satu pemikiran, Pak. Ya kan gitu kan? Aliran pemikiran lah dalam masalah hukum atau status hukum tadi kita sudah singgung. Dalam status hukum, makanya orang belajar fikih itu sebenarnya itu bagian daripada fakultas hukum, Pak. Makanya sekarang gelarnya sarjana hukum Islam, SHI. Jadi itu sebenarnya belajar fikih itu fakultas syariah itu sama kurang lebih dengan fakultas hukum. Itu fakultas hukum. Jadi kalau bicaranya tentang status hukum bisa jadi beda, tapi kita cari titik temunya dulu. Disyariatkan nggak? Disyariatkan. Disunnahkan nggak? Disunnahkan. Ya udah. Ayo kita berusaha bersama-sama mengamalkannya dengan baik. Sibuk status hukumnya apa? Status berdebat. Dan status hukum. Status hukum. Dan itu perlu penelusuran yang jauh panjang tuh sampai ke ujung sana. Sama juga belajar fikih, madhab juga begitu. Memang awalnya, tapi kan ujung-ujungnya nanti ke ujungnya. Cuman memang lebih lama aja, Pak. Lebih jauh, lebih lama penelusurannya. Karena memang dia mau menjadi seorang hakim mungkin. Dia mau menjadi seorang guru fikih mungkin, pengajar fikih mungkin. Atau dia menjadi praktisi fikih dalam berbagai macam aktivitasnya mungkin. Begitu. Tetapi ketika dia bersifat yang amaliyah, praktis, beramal praktis, ya, ini begini dalilnya begini, ini begini. Sudah, kaum muslimin tentram dengar dalil. Dan dia tidak harus menjadi seorang ahli ijtihad. Enggak. Memang semua sahabat dulu di zaman Rasul mujtahid semua, walaupun tentu dari sisi keilmuan pasti di atas yang lain, tapi apakah semua levelnya sama? Beda. Itulah yang dimaksudkan. Jadi ketika disebutkan dalil, orang mukmin disebutkan kalamullah, ini firman Allah, disebutkan ini sabda Rasul, hatinya otomatis karena itu bagian daripada konsekuensi keimanan, tentram. Iya enggak? Pak Ustadz, ini bagaimana ini dalilnya? Ini Rasul pernah begini. Tentram langsung dia. Kenapa? Udah selesai. Kalau udah Rasul mau apa lagi? Supremasi hukum tertinggi Allah dan Rasulnya. Benar? Udah. Tentram kita. Kalau cuman masih ini fatwanya A, fatwanya B, masih hati itu masih kayak gimana gitu. Betul? Tapi ketika disebutkan supremasi hukum tertinggi ini, Allah perintahkan demikian, Rasul, udah kita langsung sami'na, tenang, hati tentram. Akhirnya apa? Perselisihan terminimalisir. Bukan berarti anti madhab, bukan. Jangan salah paham lagi nih. Salah paham, ada ustadz anti madhab katanya. Itu gak bisa dipungkiri, itu sudah ada, sudah terjadi. Nah, para ulama jelaskan itu sebagai wasilah, sebagai sarana mempelajari fikih. Begitu.
Tapi bukan berarti semua orang harus melalui sarana itu. Itu kan kayak metode pembelajaran gitu. Ya, seperti metode apa? Belajar, orang belajar begini dengan metode ini, dengan metode itu, dengan metode ini, metode itu. Ujungnya bagaimana dia mendapatkan hukum Allah dan Rasulnya kan itu ujungnya kan. Orang belajar fikih lewat fikih mazhab. Itu tujuannya kan agar mengerti hukum Allah dan Rasulnya. Metodenya melalui metode yang dijelaskan oleh para ulama mazhab. Lah, terus yang belajar tidak pakai metode mazhab terus otomatis membuang ini? Enggak. Yang mereka pelajari metodenya juga, cuma mereka tidak mau terkungkung secara utuh dari perkataan atau fatwa-fatwa mazhab. Bahkan para ulama yang dari kecil belajar fikih mazhab kayak Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau itu ngajar fikih mazhab, nama kitabnya Zadul Mustaqni, fikih Hambali. Lalu disyarah menjadi Asy-Syarhul Mumti. Beliau kasih penjelasan jadi Syarhul Mumti. Lalu belakangan ada penelitian mengatakan sekian banyak fatwa Syekh Utsaimin menyelisihi fatwa resmi mazhab Hambali di dalam kitab Syarhul Mumti, syarahnya Zadul Mustaqni. Enggak masalah. Kenapa? Karena dalil yang membuat tidak mengambil fatwa resmi, ada dalil ngambil dalil, kan begitu memang. Nggak ada masalah. Lalu apakah dengan begitu Syekh Utsaimin kemudian dituduh tidak bermadhab? Apakah kemudian dengan begitu malah tetap dikatakan bagian daripada bermadhab? Nah, di situ kan orang punya persepsi yang berbeda-beda. Nah, kalau para sahabat pastilah, Pak, mereka pertama mujtahid dan madhab belum ada pastinya, ya enggak? Tapi kan metode, coba berarti metode Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika jelaskan kepada mereka ini, sudah mereka ikut, bahkan mereka nggak nanya status hukum, Pak. Nah, penting ini. Sangat jarang sekali didapati redaksi tegas menyebutkan status hukum kecuali memang perkara yang sudah jelas dan terang. Dan mereka pun nggak mau nanya. Rasul ini cuman sunnah apa wajib? Nggak ada. Nggak ada kan? Rasul wudu begini, kerjain, ya kan itu. Nggak ada. Ini yang rukun yang mana, ya? Yang sunnah yang mana? Yang syarat yang mana? Pernah dapatin dalilnya? Nggak ada. Yang ada ya hadis-hadis tentang tata cara wudu Nabi. Wudu Nabi begini, mulai begini, selesai begini, selesai. Nggak ada syarat, rukun, nggak ada. Wajib nggak ada. Tapi kemudian apa? Para sahabat, ya udah wudunya Nabi begitu, amalin aja begitu. Tuh, lihat. Di sisi lain ada orang belajar fikih. Ini syaratnya, rukunnya begini, sunnah-sunnahnya begini, yang wajib yang ini cuman sunnah doang. Begitu kan? Tapi kan tetap ini kriteria-kriteria ini dikelompokkan oleh para ulama berdasarkan nas dalil-dalil ini. Cuman memang kalau kita lihat di lapangan nih hasilnya, ini studi kasus saja ya, studi kasus saja. Artinya mungkin kasus yang saya temukan begitu, tapi mungkin juga orang lain tidak menemukan kasus itu atau berbeda. Tapi ini studi kasus saja di lapangan. Ketika ada orang belajar fikih mazhab, kumur-kumur itu tidak wajib dalam mazhabnya Syafi'i atau Syafi'iyah. Istinsar tidak wajib karena rukunnya mulai basuh. Betul begitu ya? Ya, baik. Yang ini belajarnya tidak pakai metode mazhab, langsung hadis Nabi kalau wudu begini. Tentu dari penjelasan gurunya pastinya. Ya nggak mungkin dong kalau nggak dapat penjelasan, dia juga pusing baca hadis doang. Ya pastilah ada penjelasan. Ya, ini juga kan dijelasin sama gurunya juga kan. Cuman metodenya berbeda. Nah, di lapangan hasilnya beda, Mak. Apalagi pas Ramadan. Iya, hasilnya beda. Kenapa? Sebagian yang mengikuti fikih mazhab ini nggak mau kumur sama istinsyak pas wudu. Tuh, ada yang ngiyain, berarti ada terjadi di lapangan. Survei membuktikan berarti. Dan kita lagi studi kasus namanya ini. Terjadi itu. Bahkan nggak mau bersiwak kalau udah siang. Iya tuh, ngiyain lagi tuh. Tetapi yang belajar fikih ini dia tetap kumur biasa, istinsyak biasa, bahkan bersiwak loh. Lain sikat gigi pakai pasta gigi, lain pembahasan. Bersiwak. Dengan alasan makruh. Nanti takut begini, takut masuk, takut begitu. Gitu kan? Ditambah lagi, itu kan cuma sunnah, nggak wajib. Betul begitu? Argumennya begitu kan? Kalau yang ini lah Rasul kerjain begitu, kerjain aja. Mau sunnah, mau wajib, mau kerjain aja. Anda tahu, kita tahu, harus tahu.
bahwa metode yang kita bukan lagi mencela belajar metode mazhab, bukan, awas, jangan salah paham salah. Bukan, tapi akan terjadi implikasi-implikasi di lapangan yang berbeda. Ya, itu yang saya maksud, Bukan saya melarang orang belajar fikih melalui metode mazhabi, bukan. Terjadi efek perbedaan di lapangan yang cukup signifikan dari sisi pengamalan, Pak. Dari sisi pengamalan. Artinya apa? Kalau ini sekali lagi, awas jangan salah paham. Bukan berarti merendahkan orang yang belajar fikih mazhab, karena saya juga belajar fikih mazhab. Cuman terlampau banyak istilah-istilah mazhab yang disalahpahami sama orang yang belajar fikih mazhab itu sendiri, karena dia tidak jelaskan secara detail dan terperinci. Begitu. Bahkan teman-teman saya dulu di pesantren itu bingung mereka. Saya bilang tidak ada air musammas di Indonesia. Belajar kan, sebagian kita pernah dengar air musammas. Tahu air musammas? Tahu air musammas? Bukan mustamal, bukan. Ini udah agak jauh dikit. Perbahasannya rada jauh dikit. Musammas, air yang kejemur matahari. Saya bilang di Indonesia nggak ada air musammas, makruh, tidak ada. Iya. Maksudnya konsep dalam fikih mazhab Syafi'i ada yang namanya air musammas. Makruh berwudu menggunakan air musammas. Air musammas itu air yang kejemur matahari. Saya bilang di Indonesia tidak ada konsep itu, tidak bisa diterapkan. Kenapa begitu? Karena dia ada dua syarat. Air itu disebut air musammas, dua syarat. Syarat yang pertama, kalau ini mungkin ada di Indonesia, dia di wadah yang mudah berkarat. Diletakkan di wadah yang mudah berkarat. Syarat yang kedua, harus di negeri yang memiliki iklim panas, bukan iklim tropis seperti Indonesia. Maka karena syarat kedua tidak terpenuhi, tidak ada konsep air musammas di Indonesia. Dan itu syarat disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, madhab Syafi'i sendiri, termasuk An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berarti di Indonesia kagak ada Pak air musammas. Kenapa? Karena sepanas-panasnya Indonesia tidak sampai menjadikan negeri ini memiliki iklim panas, cuman tropis. Indonesia pernah sampai 50? Kagak pernah. 45? Kagak, Mbak. 38 aja kita udah nggak sanggup. 38 kita udah puyeng-puyeng, udah kegerahan. Tropis. Maka berdasarkan hal itu tidak ada air musammas di Indonesia. Lagi pula, air musammas itu memang Al-Imam Syafi'i memakruhkan air musammas bukan karena ada dalil syar'i, tapi karena faktor kesehatan. Lihat, begitu. Jadi apalagi di Indonesia naruhnya di toren dari plastik atau wadah dari plastik, makin nggak musammas, biar kata anget masih dipakai buat wudu, boleh dipakai buat berwudu. Nah, karena berhubung di Saudi nggak mengikuti konsep air musammas, Pak, kayak di Mekah itu, biar kata lagi panas, airnya panas bener. Ini nggak pakai heater itu nggak. Coba Anda misalnya yang berangkat umroh tuh, pas di Mekah tuh, wudu kagak ada air adem, buka keran panas semua, larang kejemur. Karena dia tidak pakai sistem musammas, kejemurnya di panas 45-50. Hati-hati melepuh itu. Nah, yang seperti itu. Jadi itu contohnya, makanya kadang terjadilah ini perbedaan dari sisi pengamalan. Padahal sama-sama ingin menuju hukum syar'i. Kalau saya ditanya, orang boleh setuju, boleh enggak. Bukan berarti kita meninggalkan. Loh, sekarang begini, kita baca hadis. Yang jelasin hadis itu para ulama yang punya latar belakang mazhab enggak? Iya kan? Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Latar belakang fikih beliau secara fikih Syafi'i bukan? Iya. Atau kita baca kitabnya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Mughni, menjelasin perselisihan para ulama dengan dalil-dalilnya. Latar belakangnya Hambali, Pak. Jadi tidak ada masalah latar belakang itu. Cuman kemudian pada level tertentu itu mereka memang ketemu dalil. Cuman kemudian pada tataran implementasi hari ini kemudian terjadi masalah karena apa? Tadi sebagian orang mengeremehkan. Loh, saya jadikan aneh. Loh, kok wudunya kagak kumur, kagak istinsak? Kan lagi puasa Pak Ustadz. Kan cuman sunnah, kagak wajib loh.
Pertanyaan sederhana saya ajukan dan sulit dijawab. Sekarang pernah nggak Rasul sallallahu alaihi wasallam wudunya berubah ketika lagi puasa, tidak ada kumur, nggak ada istinsyaknya? Diam dia. Diam dia. Artinya pertanyaan itu ya juga sih, cuman dia diam. Ya kan kita mazhab. Nah itu tuh di situ kemudian menjadi problem. Ya, di situ kemudian menjadi problem. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi secara implementasi kok jadi begini? Jadi aneh, Pak. Wudu kok nggak ada kumur, nggak ada. Istinsyaknya nggak ada. Jadi cuma langsung muka aja. Loh, kok langsung muka gimana ini? Karena mispersepsi nampaknya ini. Karena ketika para ulama menyebutkan status hukum itu tidak wajib, bukan berarti untuk Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada ya kita tutup. Alhamdulillah. Masih ada waktu menuju waktu zuhur, masih ada 26 menit kalau di jam saya ini. Nggak tahu kalau yang di jam ini. Bagaimana sikap kita bila mengingatkan teman yang melakukan satu kebid'ahan dan tidak suka, dia kemudian tidak bertegur sapa, bahkan nomor HP pun diblokir? Mohon penjelasannya. Ya sudah, kita sabar aja sudah. Kita kan berusaha mengingatkan dengan cara yang baik. Adapun diingatkan terus jadi tidak mau, ya, diingatkan jadi marah, diingatkan jadi tadilah diblokir, ya sudah, kita sudah menunaikan yang kita mampu, yang kita bisa dengan cara yang baik. Karena pastinya ada konsekuensinya. Tapi memang salah satu mungkin jadi tabiat atau karakter orang kita mungkin ya. Orang Indonesia itu paling nggak bisa, Pak, diingetin. Maksudnya nggak nerima, kesel aja diingetin itu. Apalagi langsung dibilang ini nggak boleh begini, langsung dia tuh apa sih, orang kok nggak ada akhlaknya gitu, Pak. Iya, orang Indonesia banget itu. Indonesia banget tuh, nggak ada akhlaknya ini orang, katanya itu. Padahal diingetinnya bisa jadi baik-baik, tapi tetap aja dia marah, tetap aja dia nggak terima. Emang kalau begitu kenapa begini gitu dan seterusnya. Jadi ada begitu. Di orang Saudi enggak. Kalau kita ingetin memang dia salah, dia ya terima kasih dia. Terima. Walaupun terserah selanjutnya dia pakai atau enggak, tapi pada saat itu dia iya gitu. Pada saat itu dia iyain dia. Saya pernah uji coba langsung, bener nggak sini? Mau saya praktekin ini. Keluar dari Masjidil Haram ada orang yang pakai tentara, loreng, Pak, bukan yang coklat, bukan seragamnya yang coklat itu, loreng. Terus baret ditaruh di sini sama dia. Keluar dari masjid, jalan saya mau menuju ke hotel, bareng sama dia bersebelahan. Tiba-tiba dia keluarin rokok sama korek, jalan keluar. Orang Arab Saudi. Waduh, saya mau cobain. Nah, katanya orang sini kalau ditegur nggak marah. Ya akhil muslim, ittaqillah, hada masjidil haram, la yajuz dukhan, ittaqillah. Apa dia? Oh ya, terima kasih, dimasukin lagi, pergi dia. Tentara di sini mesti ditempelin itu. Bener ini. Dari situ saya, oh iya bener, orang sini bener kalau dinasihatin baik-baik. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Iya, dia tuh langsung masukin, pergi dia. Oh iya, terima kasih. Ini Masjidil Haram, Anda kok ngerokok begini, takwa kepada Allah. Iya, terima kasih. Pergi dia. Nggak banyak bicara gitu, Pak. Wah, kalau di Indonesia, Pak, loreng saya ingetin perkara ngerokok, yang ada saya yang ditinju sama dia. Dengan coba-coba. Ya orang bukan tentara aja bilang gitu, mau apa urusan kamu gitu, marah. Mulut saya katanya. Waduh, orang kita itu. Itu dari situ saya, oh iya benar, orang sini katanya. Tapi kalau kita itu tentara tuh orang kalau yang teriak-teriak itu hajikum, kita ngelawan kencang lagi, dia yang reda. Beneran, Pak. Kita ngelawan ngomong lagi, mana bisa bahasa Arab juga, dia yang reda, dia yang minggir. Mungkin dia di briefing sama pimpinannya begitu. Kalau udah diingetin terus dia marah, ya udah kamu yang minggir. Kejadian waktu Jumat, orang lagi duduk, kom ya kom, marah-marah.
Tiba-tiba ada orang Mesir ngeladenin, wah, ngomong Arab juga, suaranya kenceng. Dia reda, pergi dia. Dia suaranya reda, lama-lama dia pergi tuh. Langsung. Jadi galaknya di mulut doang. Hati mah melankolis itu kayaknya. Kalau di kita di mulutnya halus, di sininya gondok. Saya nggak tahu sampai ada yang ngomong, saya nggak tahu itu benar apa nggak. Makanya simbolnya jendol belakang, Pak. Saya nggak tahu itu katanya tahu benar atau enggak. Ini bukan berarti ini jangan sampai salah paham ini gara-gara Ustadz ceramah begitu nih, mencela suku tertentu, etnis tertentu. Enggak. Bagaimana kalau wudu pakai celana sedengkul? Terkadang sambil bicara, apakah wudunya? Bagaimana kalau wudu pakai celana? Kalau nggak pakai celana di luar bahaya ini. Ya iyalah, masa wudu nggak pakai celana di luar. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Kalau pertanyaannya hanya sekedar apakah sah, jawabannya sah. Ya, dia wudu pakai celana sedengkul. Terus wudu sambil bicara, apakah sah? Jawabannya sah. Jadi Anda wudu di dalam kamar mandi tidak pakai pakaian sah. Jadi nggak ada kaitannya langsung antara tidak pakai pakaian dengan wudu. Begitu ya. Kalau berbicara memang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau bicara kalau pas lagi wudu. Di antara sebabnya karena misalnya ini pernah kejadian, ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang dianjurkan nggak bicara, tapi bukan berarti tidak boleh. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah lagi wudu, ada orang lewat ngucapin salam, assalamualaikum. Rasul nggak langsung jawab. Ya, karena lagi wudu itu. Setelah selesai wudu, Rasul jawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa baru jawab Rasul? Saya tadi lagi wudu dan saya tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan sudah bersuci. Nah, sebagian para ulama, nah ini baru nih, ini bicara para ulama nih, ini dalil nih, dalil. Sebagian para ulama katakan ini berarti menjadi dalil bahwa makruh lagi wudu ngomong. Sebagian para ulama lagi katakan enggak makruh. Nih baru nih metode mazhab nih khilaf nih. Kenapa? Karena Rasul tidak mau ngomong itu bukan karena makruh ngomong, karena beliau tidak mau mengucap nama Allah kecuali dalam keadaan sudah apa? Sudah bersuci. Justru itu menjadi dalil bahwa dianjurkan orang menyebut nama Allah dalam keadaan bersuci. Sehingga dalam hal ini para ulama terjadi perselisihan. Apakah orang lagi wudu ngobrol boleh atau tidak? Tetapi tidak ada dalil tegas melarang itu. Maka yang dijadikan dalil itu tadi perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi yang dijadikan dalil. Namun wajah yang kuat, tinjauan yang kuat seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan sendiri, Rasul nggak mau ngomongnya bukan karena nggak mau ngomong, tapi karena memang beliau tidak mau menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan sudah apa? Sudah wudu, sudah bersuci. Maka kalau ditanya apakah wudunya sah? Sah. Wudu surat terus sambil ngomong sebentar gitu misalnya, boleh. Dan itu tidak membatalkan wudunya. Wallahu a'lam. Baik. Udah nggak ada kan pertanyaan? Ya? Kalau nggak ada selesai berarti. Atau jangan-jangan mau nanya apa ya? Nanya apa tadi, penjelasannya apa ya? Kayaknya soalnya tadi banyak sekali, padat sekali materinya yang kita bahas, banyak sekali itu. Banyak sekali, padat sekali dari satu ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal silakan. Ayat Al-Fat tadi. Ya. Orang kamu itu kan jengkel kalau melihat orang Islam itu beribadah kepada Allah. Bagaimana kalau ada orang Islam yang jengkel melihat orang Islam jengkel ngelihat orang Islam lain taat ibadah? Maka di situ ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah minimnya ilmu. Keadaan pertama karena apa? Minimnya ilmu. Ya, mungkin sebagian kita juga dulu waktu belum ngerti, ya, waktu belum paham, waktu belum belajar juga apa? Jengkel. Apa sih celana pakai dicingkrang-cingkrangin? Kurang bahan apa gimana sih gitu. Jengkel.
Terus, wah apa tuh jenggot gitu apa itu? Ya nggak usah begitu banget lah. Saya juga Islam tapi nggak gitu, gitu kan? Itu karena tadi faktor minim ilmu. Faktor minim ilmu. Dia belum tahu. Nah, yang kedua itu karena memang hawa nafsu. Dia sudah tahu, udah pernah dengar, tapi kemudian dia tidak mau berusaha menerimanya. Itu hawa itu. Kalau yang itu hawa, nah itu lebih berat lagi yang itu. Karena biasanya begini, kalau faktor pure dia belum tahu, dikasih tahu, oh begitu ya, itu cirinya begitu. Tapi kalau faktornya hawa dikasih tahu, tetap aja dia bersikeras. Begitu faktornya hawa nafsunya, jadi bahwa wah enggak lah, enggak begitulah. Ya, jangankan begitu. Pernah ada saya dapati orang Indonesia, bapak-bapak orang Indonesia. Terus dia ngelihat ada sebagian jamaah umroh, ibu-ibu, wanita pada pakai cadar. Wah, saya benci banget lihat itu, mereka tuh pakai cadar. Hah? Kenapa Pak? Ke Arab-Araban? Ya biarin aja Pak, kan ini lagi di Arab. Saya bercandain aja begitu, yang biarin aja Pak, kan lagi di Arab ini. Nggak apa-apa lah di Arab ke Arab-Araban lah, namanya di Arab, saya bilang. Bukan orang Indonesia, biasa aja lah. Maksudnya biasa aja gimana? Ya kayak di Indonesia lah, Islamnya biasa aja. Emang ada Islam luar biasa? Ini kadang kalau kita sampaikan dalil tuh dia juga tetap aja nggak paham, nggak ngerti. Jadi orang kenapa harus benci dengan fenomena itu? Imma memang ilmu dia belum tahu, tapi biasanya kalau yang belum tahu ini ya lebih mudah Pak, karena kalau dikasih tahu jadi oh saya baru tahu tuh. Tapi kalau yang hawa ini yang susah ini, yang hawa. Nah khawatir, kita bukan cuman khawatir bicara begini, khawatir orang lain, terlebih lagi ya khawatir diri kita sendiri. Kita khawatir nifak Pak, ada pada diri kita nifak, ya kemunafikan, penyakit kemunafikan nifak. Ketika kita membenci syariat Allah, membenci tuntunannya Rasulullah SAW, khawatir nifak pada diri kita. Naudzubillah, penyakit itu sudah mulai masuk, sehingga secara tidak langsung, secara spontan mencela. Kecenderungan untuk mengajak seperti dia gitu. Iya, ngajak terus menyerang, artinya melecehkan, iya menjatuhkan dan seterusnya. Itu tadi penyakit nifak itu. Naudzubillah. Jadi penyakit berbahaya. Makanya tadi kalau murni karena belum tahu, biasanya pas dikasih tahu, oh begitu ya, terima kasih saya udah dikasih tahu tuh. Saya baru tahu itu. Saya baru ngerti itu. Loh, padahal kan hadis tentang sunanul fitrah, sunnah fitrah di kitab Riyadhus Shalihin. Orang Indonesia siapa sih yang nggak belajar istilahnya, yang nggak tahu kitab Riyadhus Shalihin? Termasuk i'fa'ul lihyah, memelihara jenggot dan seterusnya, kan ada di dalam Riyadhus Shalihin. Nggak usah kitab-kitab yang sulit, yang besar, ada. Kenapa? Nah itu kan ya. Ya tadi Pak, karena ada, tadi saya katakan ada satu metode yang ditempuh oleh sebagian orang, itu menjadi cara tempuh metode belajar yang kemudian menghasilkan hasil yang kayak tadi. Ya kan cuman sunnah. Jangan Anda bilang wajib dong kalau cuman sunnah. Dia jadi rancu antara status hukum, sunnah yang berupa status hukum, dengan sunnah yang berupa sumber hukum. Ada dua nih, awas. Sunnah yang berarti status hukum, dengan sunnah yang berarti sumber apa? Sumber hukum. Kalau sunnahnya Rasulullah SAW itu sumber hukum. Sunnah dikerjain dapat pahala, ditinggalin tidak bersalah, itu status hukum. Bedain. Kalau kita belajarnya melalui, atau kebanyakan orang belajarnya melalui fikih mazhab, yang dia tahu sunnah status hukum, sunnah sebagai sumber hukum dia tahu, tapi kurang begitu memahami dengan baik. Padahal yang namanya sunnah sebagai sumber hukum bisa jadi wajib hukumnya, status hukumnya, kan gitu. Ini terjadi kerancuan di situ tuh, kerancuan, kebingungan. Ditambah lagi seringkali terjadi, kalau dari sisi ini metode madhab yang konsisten, si pelakunya inkonsisten, nggak konsisten. Sehingga kadang di dalam fatwa madhabnya apa, misalnya nggak boleh, tapi dia tetap milih boleh akhirnya. Kalau perlu pindah madhab lain, biar tetap Ini madhab opo ini.
Kan itu, makanya kalau ditanya lo mazhabnya Syafi'i begini loh, kan kita pakai mazhab yang ini katanya. Loh, kok gimana ini? Ya akhirnya kemudian ya nggak ubahnya seperti prasmanan dong jadinya ya. Prasmanan yang suka diambil, yang nggak disukain pindah mazhab. Yang cocok diambil, yang nggak cocok pindah mazhab. Dah lihat bagaimana kesulitan dan kerumitannya. Kalau bukan dia betul-betul orang yang mampu memiliki ilmu untuk bisa memahami hal tersebut, maka ya tadi rentan-rentan juga hawa nafsu. Makanya orang belajar fikih lalu kemudian dia pondasi-pondasi yang harus dimilikinya kurang kuat, yang ada akhirnya jadi suka milih yang dia suka jadinya. Asal masih, rumusnya begini, asal masih ada yang bolehin, dia pilih yang bolehin. Selama masih ada yang membolehkan, maka pilih yang apa? Membolehkan. Alasannya khilafiyah. Ini kan masalah khilafiyah katanya. Itu bersembunyi di balik khilafiyah. Makanya yang kemarin beberapa waktu rame juga itu soal musik gitu. Ya kan? Yang rame-rame soal musik tuh, soal musik kan begini kan khilafiyah, nah gitu. Khilafiyah terus pokoknya. Makanya dia yang hilap, kayaknya dia yang hilap. Bukan khilafiyah, dia yang hilap. Hilap. Pakai P ya, hilap. Ya, lupa jadinya kalau ya, wallahu taala ala wa alam. Yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.